ketika beliau selesai, muncul persoalan kan? Ada kecelakaan lagi, ada meninggal lagi, ribut lagi. Ya. Berarti kan pertanyaan, kenapa bisa bypass dari atas ke bawah? Jangan-jangan Dewan Provinsinya nggak kerja? Kan rakyat yang paling penting aman. Rek berbayar, tidak berbayar kan, yang paling penting adalah jalan yang hari ini ada di situ tidak terganggu oleh hiruk pikuknya terkait banyaknya truk tambang yang menggunakan jalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara selembur. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randi Abdul Aziz di podcast kesayangan kita Bravo Channel Indonesia. Nah, kali ini masih dengan Pak Rustandi, Pak. Kuma damang, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, masyaallah tabarakallah. Ditemani dengan duren, cuman tinggal 2 siki. Iya, tinggal 2 siki. Karena dicomotan oleh kooperator. Ya kan? Cuman luar biasa ini durennya di depan studio ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain duren depan studio, datang ke studio Off air gitu. Off air lah gitu. Off air makan durian bersama. Makan durian bersama, siap. Oke. Nah, Pak, kali ini kita mau bahas lagi hal yang seru, Pak. Iya. Tapi tidak lepas dari konteks-konteks dari podcast kita sebelumnya. Iya. Itu tentang parung panjang. Iya. Kemarin itu ngomongin parung panjang, saya ngelihat satu video dikeluarkan oleh Tribun Jabar kalau nggak salah ya. Itu para tokoh masyarakat datang ke Dewan Pusat. Iya. Kalau nggak salah yang menerima itu Pak Mulyadi. Iya. Ya kan, salah satu dewan dari wilayah timur Kabupaten Bogor, ya kan. Yang mewakili Kabupaten Bogor. Yang mewakili Kabupaten Bogor. Cuman jarang, padahal ada juga di situ, dapil situ juga ada Dewan Pusat gitu, Pak. Iya. Nah, tapi terlepas dari itu, pastinya Bapak juga udah nonton itu, ya? Iya, udah nonton. Nah, pendapat Bapak sendiri dengan fenomena itu seperti apa? Ya, kalau fenomena kan pertama hak warga. Ya. Jadi kalau hak warga menyampaikan aspirasi kan jangan ada sekat. Betul. Dewan, provinsi, kabupaten, pusat. Cuman persoalannya, kenapa dia sampai ke pusat? Berarti aspirasi selama ini, apakah di Kabupaten Bogor, di provinsi, belum sesuai dengan harapannya. Maka dia mencari upaya kan, karena persoalan parung panjang sudah demikian lama, datanglah ke Komisi 5 DPR RI. Nah, alhamdulillah yang menerima itu kan seorang anggota dewan yang saya lihat itu cukup konsen memberikan perhatian kepada rakyat Bogor. Betul. Karena terkait ada persoalan bidang tugasnya Komisi 5, Pak Mulyadi selalu tampil di depan. Ya. Jadi menurut saya cukup luar biasa gitu ya Pak Mulyadi itu. Nah, konteksnya itu ya. Jadi saya bersyukur kalau DPR menerima warga lalu memberikan solusi, walaupun saya melihat solusinya belum tentu juga sesuai dengan harapan. Karena tadi bahwa apa yang dibahas gitu kan belum menyentuh kepada persoalan yang sebetulnya dibutuhkan dalam jangka panjang oleh warga masyarakat Parung Panjang yang selama ini memang menuai persoalan di lapangan. Antara lain banyak korban di wilayah sepanjang jalur jalan yang dilalui oleh truk tambang. Kan informasinya ada 17 kali kejadian kecelakaan, 15 orang meninggal. Bahkan terakhir kan ketika PJ Bupati sudah dilantik, ada juga yang meninggal. Gitu. Cuman menarik ini Pak, dari pertemuan kemarin itu ada salah satu yang vokal dan kebetulan Rani kenal orangnya. Itu Pak TB Ule, kita manggilnya Pak Tubagus Sulaiman. Ya kan, Tubagus Sulaiman. Jadi di argumentasinya dia yang unik adalah kita ini sudah bosan katanya kan. Ya kan. Bapak ngapain ngundang saya lagi ke sini? Adu domba sebagainya gitu kan. Jangan adu domba warga apa sebutnya warga Parung Panjang gitu kan. Nah, ini menarik, Pak. Menariknya adalah sebenarnya apa yang diadu domba untuk warga Parung Panjang tadi sebenarnya kan? Padahal konteksnya itu adalah apakah sudah mulai masuk yang namanya tadi konflik of interest gitu. Kalau saya memaknai adu domba itu adalah ketika perwakilan datang ke provinsi, ke DPR pusat, kan Pak Mulyadi ingin mengetahui pokok persoalan dan kewenangan yang ada untuk menangani persoalan Parung Panjang. Nah, mungkin warga itu ingin langsung to the point lah. Ya, jangan bertele-tele deh gitu kan. Kenapa sih? Padahal Pak Mulyadi ingin menjelaskan dulu agar jelas peranan kewenangannya kan begitu kan. Jadi tadi telah pentingnya kita
bahasa Sunda repok, orangnya setelah bicara dengarkan dulu. Semacam sekarang dengan pilpres, eta para juru kampanyenya, wah eta bacan beres, ngomong kumaha orang ada ngekeun. Sebagai warga kan, jadi kalau lihat debat pilpres mah asa pampinten gitu kan mereka tuh. Tapi wajar kan, dia kan mempertahankan calon-calon kebanggaannya. Jadi kembali ke konteks itu, memang Pak Mulyadi ingin mengurai dulu peran masing-masing sehingga ada harapan gitu kan ketika persoalan ini tidak bisa diselesaikan di level kabupaten maupun provinsi, masuklah intervensi dalam kutip DPR untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu intinya gitu kan. Tapi memang seru juga Pak TB Sulaiman juga ini salah satu tokoh yang vokal Pak di Parung Panjang kebetulan. Vokal dalam arti memperjuangkan nasib rakyat Parung Panjang. Bahkan terakhir podcast sama Randi itu tahun lalu kalau nggak salah Pak ya. Dengan salah satu rekannya Kang Medi juga sama Kang Irfan Irfan Derajat Karang Taruna, optimis Pak. Ini jalur tambang pasti jalan gitu. Cuman uniknya di saat kita lihat video yang ada di Tribun itu, ada solusi lain yang ditawarkan oleh Pak Mulyadi. Menurut Bapak gimana tuh? Kalau solusi Pak Mulyadi kan saya melihatnya itu beliau kan akan mengusulkan kepada pemerintah pusat. Dengan adanya kejelasan dalam kutip Jawa Barat sudah tidak lagi mampu mengeksekusi persoalan di jalan itu, maka diambil alih. Maka dengan suara itu, gitu kan, DPR akan buat surat kan kepada Presiden melalui Kementerian PU untuk diterbitkan impres jalan yang kewenangan di provinsi untuk dieksekusi dengan APBN, kan begitu. Betul. Nah, itu kan solusinya Pak ini. Hanya persoalan saya adalah apakah itu untuk melakukan pemeliharaan atau peningkatan jalan yang di sepanjang jalan eksisi hari ini? Kalau itu yang dilakukan, ini bukan solusi. Iya, itu. Ya kan, tetap saja ketika jalan bagus, seberapa apapun nilai jalan di situ, kualitas yang dibangun misalkan K350 atau lebih tinggi lagi, ketika hiruk pikuk antara angkutan umum biasa, angkutan umum, angkutan pribadi dengan truk tambang disatukan, walaupun diatur dengan jam tambang, itu tetap aja memenuhi persoalan. Berijeng lebar Pak ya Tete? Iya, duit seberapapun uang yang digelontorkan di situ, dengan tekanan kendaraan yang demikian berat, maka akan berpengaruh kepada UC teknis. Berarti ada inefisiensi APBD di situ untuk jangka panjang gitu kan? Bukan inefisiensi APBD lagi Pak, APBN. Iya, termasuk APBN gitu kan? Kalau nanti APBN akan melakukan. Waduh kacau. Saya mengira begini ya. Sebagai saran ke Pak Mulyadi dengan teman-teman semua, kita harus mengulik konsep yang sudah ditawarkan oleh Gubernur Jabar, ya, bahwa persoalan sudah mengerucut kepada pembangunan jalan tambang dengan penugasan dari Gubernur kepada PD Sarana Jabar. Itu dulu ulik. Bener nggak sih rancang bangunnya? Kalau sudah, apa sih langkah-langkah yang pernah dilakukan sehingga Pak Gubernur waktu itu berani melakukan groundbreaking? Nah, kan saya katakan bahwa kalau sudah ada peletakan pertama, berarti rancang bangun ke depan sudah jelas. Izinnya, segala macam gitu kan? Betul. Tapi tiba-tiba ketika beliau selesai, muncul persoalan kan? Ada kecelakaan lagi, ada meninggal lagi, ribut lagi. Ternyata bukan itu yang akan diselesaikan. Bikin status baru lah tanda kutip itu kan penyelesaiannya sampai datang ke dewan sebagainya itu kan datang lagi PJ mengemuatkan kantong parkir solusi pendek sebagainya. Jadi persoalan yang pernah digagas oleh Pak Gubernur terkait masalah jalan tambang, apa persoalannya? Ada informasi izinnya, belum ada di undang-undang jalan khusus taman sebagainya. Nah itulah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tadi perwakilan menanyakan apa sih langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena apa tidak utuh informasi itu. Jadi yang saya katakan adalah kalau kita mau berpihak kepada rakyat, A sampai Z disampaikan kepada rakyat. Kalau misalkan solusi waktu itu Pak Gubernur sudah mengatakan sudah membangun jalan tambang, sampaikan kepada rakyat. Ya publikasikan tentang itu. Katakanlah kendalanya di sini loh. Nah, kalau kendala itu memang ada di pusat tentang izin, maka masuklah DPR katakanlah menyurati kementerian terkait agar diberikan kekhususan terkait itu. Apakah mau jalan tambang, jalan apa dan sebagainya. Tinggal masalahnya kalau misalkan itu ditugaskan kepada perusahaan daerah kan berbayar.
ya kan berbayar. Nah kalau tidak, pemerintah mau nggak mengambil alih peran itu? Pembangunan sejak pembebasan tanah sampai dengan pembangunan. Berarti harus melakukan komunikasi ulang antara Gubernur Jabar yang sudah menetapkan melalui pembangunan jalan yang ditugaskan kepada PT Sarana Jabar dengan diambil oleh pemerintah. Kan rakyat yang paling penting aman. Rek berbayar, tidak berbayar kan, yang paling penting adalah jalan yang hari ini ada di situ tidak terganggu oleh hiruk-pikuknya terkait banyaknya truk tambang yang menggunakan jalan itu. Ya, cuman Pak, unik nih. Uniknya adalah, ini kan jalan tambang ini adalah kebijakan provinsi. Ya. Maksudnya kewenangannya ada di provinsi. Ya. Nah, sekarang dilempar kewenangan, bukan dilempar ya, seakan-akan apa ya sebutnya? Bypass kalau bahasanya Pak Mulyadi. Iya, bypass ya. Bypass, dia mau coba untuk bantu tadi APBN ini masuk lewat instruksi presiden, ya kan? Itu kan lucu Pak. Kemarin kan kita bahas bahwa APBD itu sudah dirancang. Jangan-jangan ini udah masuk APBD juga kan gitu. Nah kalau di di pusat itu ada semacam tahapan tidak sebenarnya tidak semacam kaku untuk kabupaten kota atau provinsi. Jadi kalau saya sih bayangkan itu di dalam undang-undang itu kan itu mungkin masuk DAK ya. Tapi produk hukumnya Inpres. Nah, DAK itu kan memang itu bisa inisiatif dari DPR menyurati kepada kementerian yang bersangkutan, dibikin rancang bangun, setelah berikanlah permohonan itu kepada Menteri Keuangan. Maka keluarlah DAK itu kan. Yang saya bayangkan ya, kalau tidak salah begitu. Itu mungkin terjadi. Karena biasanya DAK itu akan keluar, bahkan biasanya DAK itu keluar setelah APBD berjalan. Nah, uniknya gini, ini unik Pak. Ini kan bypass, kalimat Pak Mulyadi kan bypass. Bypass itu kan biasanya dari bawah ke atas, Pak. Ini dari atas ke bawah. Berarti kan pertanyaan, kenapa bisa bypass dari atas ke bawah? Jangan-jangan Dewan Provinsinya nggak kerja. Saya sepakat dengan itu. Jadi bukan DPRD yang tidak berjalan. Iya. Berarti kebijakan yang terjadi itu dipertanyakan. Betul. Bahasa saya, bener nggak sih ada kebijakan itu? Karena yang saya katakan tadi bahwa ini sepotong-sepotong informasi itu. Bener nggak selama ini ya sudah diproses, ada pembebasan tanah, ada pihak ketiga, lalu mentok di perizinan. Nah kalau sudah seperti katakanlah tinggalkan berkaitan dengan pembangunan jalan melalui PD. Perusahaan daerah. Kalau memang tidak izinnya. Nah kalau tidak ada izin, berarti kan diambil oleh pemerintah nih. Betul. Kalau diambil pemerintah hanya sekedar untuk meningkatkan jalan di eksisi hari ini, tetap aja bukan masalah. Itu kan bukan masalah. Nah kan kalau dipikirkan, oke lah hari ini katakanlah diambil alih oleh pemerintah pusat dalam tanda kutip nih. Cuman tanya dulu Jawa Barat. Kalau untuk jalan itu kan sudah ada, setiap tahun pun pasti sudah ada lah anggarannya kan. Sayang juga menurut saya. Sebaiknya kalau DPR akan beri solusi, konsentrasi kepada alternatif jalan baru. Karena kan masyarakat Parung Panjang itu bukan mau hidup berdampingan dengan para tapi saya ingin nyaman kan. Tambang. Pengen nyaman. Ini malah dibangun lagi jalan itu mau dilebarin, seperti apakan juga kan sama saja masalahnya. Nah, uniknya Pak, yang kasihan itu memang warga Parung Panjang. Warga Parung Panjang. Aduh, kalau ke Kang Emil saya rada ngeri kalau nyebutnya PHP gitu, pemberi harapan hati. Jadi kasihan warga masyarakat Parung Panjang saat Kang Emil datang ke Parung Panjang belum jadi gubernur, menjanjikan saat kampanye. Nih solusinya. Tuh. Jalur tambang ya kan. Akan dibangun Jawa Barat. Mungkin Pak Kang Emil terlalu lama di luar negeri sehingga lupa bahwa belum ada regulasi gitu. Kan gini ya, kalau seorang birokrat ketika Pak Emil mengatakan kan kebijakan sudah keluarkan, di bawahnya kan sering saya katakan rumuskan aturan dan sebagainya lah sehingga bisa terbangun jalan itu. Nah masa 5 tahun sih baru tahu sekarang ada persoalan izin, ya kan? 5 tahun itu. Berarti orang belajar itu tentang bagaimana pengaturan jalan di luar jalan yang biasa atau namanya jalan tambang. Itu dia masuk ada persoalan. 5 tahun loh. Iya kan?
berarti tidak berjalan tuh. Nggak berjalan. Jadi yang saya bayangkan adalah apakah misalkan bekerja hanya sekedar ketika ada persoalan muncul. Ketika ada kecelakaan, ada meninggal, hidup lagi semangat, itu ini lagi. Kan kemarin juga kan ketika Pak Emil setelah datang ke sana, lalu peletakan pertama, kata dalam bahasa kan kita mulai. Iya, kita mulai. Ya kan? Bukan untuk mulai. Iya. Maksudnya mulai untuk hanya sekedar untuk ya mulai. Nah, itu gitu kan. Akhirnya nggak ada. Misal lagi masalah persoalan kan ribut lagi gitu kan. Nah, hal-hal itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat, gitu kan. Nah, kalau memang itu tidak bisa terjadi, dilakukan, alternatif lain kan pemerintah punya segalanya, bisa mengatur. Betul. Persoalan tadi bebas dan tidak bebas, makanya kan Pak Mulyadi menawarkan kalau memang Jawa Barat sudah tidak mampu, kami ambil alih. Ya. Cuma persoalannya jangan mengambil alih untuk memperbaiki jalan yang ada sekarang. Iya. Biarlah itu mau Jawa Barat gitu kan. Iya, betul. Sesuai dengan kewenangannya. Betul. Tapi yang bersangkutan memberikan solusi jangka panjang bagaimana membangun alternatif jalan untuk khusus jalur tambang gitu. Nah, cuman unik Pak. Uniknya adalah dari ada salah satu audiens di gedung DPR kemarin itu. Yeah. Dia bilang bahwa kami ini korban lama. Itu unik. Berarti kan permasalahan ini sudah berlangsung puluhan tahun sebenarnya. Jadi yang bersangkutan sudah mengenal berbagai persoalan. Berbagai macam persoalan. Akibat tambang itu. Akibat trik tambang. Trik tambang. Nah, masalahnya adalah yang tadinya warga Parung Panjang merasa ini sudah sampai ke titik 80%. Oh, kan awang-awang tuh, Pak. Sampai waktu itu saya podcast, yakin. Katanya nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Enggak, saya udah yakin, sudah koordinasi dengan ini. Kan? Bahkan Pak Camatnya pun saat itu dari zaman setelah Pak Adeyana, kalau nggak salah ya. Saat Pak Adeyana sudah rame itu. Udah rame kan? Sudah rame. Sudah digagas. Sudah digagas bahwa akan ada jalur tambang. Itu di awang-awang lah. Udah nyampe 80% insunya. Tanah sudah dibebaskan dan segala rupa. Tiba-tiba habis masa jabatan Kang Emil, zong. Iya itu ya. yang mohon maaf nih, saat saya memimpin apel pagi. Iya. Ketika saya berpamitan sebagai ASN itu saya ingat tanggal 28 Maret di dalam apel saya sampaikan, ingatkan itu bahwa terkait dengan persoalan Parung Panjang harus diselesaikan tadi, memahami apa harus dikerjakan, gitu kan. Waktu itu Pak Sekda memberikan respon sedang berjalan. Itu kan, tapi saya waktu itu tetap bahwa saya pesimis karena tadi tidak terstruktur. Bahkan saya dulu punya pikiran ini hanya sekedar untuk menyenangkan sesaat kalau bahasa sekarang itu janji manis Pak katanya. Jadi kalau cek tadi mana PHP gitu. PHP memberi harapan hati lah itu. Bukan palsu hati itu. Jadi lucunya adalah niat banget gitu ngasih harapan ke masyarakat sampai peletakan batu pertama, Pak. Itu yang saya membayangkan seorang pemimpin itu kan beliau sendiri mengatakan kan Jabar juara lahir batin. Yang saya khawatirkan adalah bisa saja kebijakan sudah bagus. Lalu di bawahnya bingung pemerintah duitnya. Kumaha anggeus antap lah. Sugane cenah masyarakat tidak protes lagi meureun lagi kan. Tapi ternyata ini kan pergerakan dinamis setiap hari. Betul. Tidak mungkin tidak akan ada yang berteriak gitu kan. Kita tidak diselesaikan itu kan. Kalau IKN Pak, investornya udah ada. Kalau ini investasinya dari mana mungkin Jabar bingung kali ya. Ya, enggak kan dulu kan gini, ada isu nih kalau saya tetap isu kalau belum melihat. Katanya ada penyetaan modal 30 miliar. Katanya. Tapi yang saya bayangkan kan membangun kawasan seperti bukan kawasannya seperti kok 30 miliar sih? Kan Pak Gubernur waktu itu Pak Emil mengatakan bahwa dananya bukan dari APBD. Yang saya pahami kalau dana bukan APBD siapa itu? Kan harus dibuatkan konkret perjanjiannya. Iya. Siapa misalkan penyenang dananya, gitu kan? Kalau 30 miliar misalkan Salam Jabar, bukan berarti dia bukan pengendali saham. Iya, betul Pak. Ya kan berarti orang lain. Kalau begitu terbalik kita yang beli saham kepada yang kan harusnya begitu kan? Gitu. Berarti bahasa saya adalah bukan Jabar yang membangun kalau begitu pihak ketiga. Nah, kalau seperti itu, maka berikan fasilitasi untuk pihak ketiga. Jangan kemudian pihak ketiga yang sudah punya semangat, sudah punya dana, akan membangun, sudah membesaran tanah, ternyata mentok di di izin misalkan. Nah, mestinya kan pada saat kita bikin studi kelayakan, yang saya katakan tadi, hulunya sudah dapat dong. Pada saat kita menyusun nih studi kelayakan, yang pertama ada peraturan perundang-undangan di situ. Itu apa yang mengatur kalau kita akan membangun jalan tambang.
Pahami dulu itu, jangan kemudian can ge dipelajari semuanya itu kan, can ge aya rencana rancang bangun teknisnya di bewarakeun lah akan selesaikan. Yuk kita peletakan batu pertama. Sejak awal saya ada orang yang pesimis. Karunya batu nih. Karunya batu, ayeuna kan cicing laguan batu sudah. Dibangunnya gitu kan. Ceurik kita batu ayeuna. Gitu cerik bahasa gitu kan gitu. Aduh eta kacau eta diletakkeun cenah batuna dibangun hantu. Betul. Astagfirullah. Ya kalau saya gini lah ya untuk itu kemarin kan sekalipun Pak Mulyadi sudah memberikan ada jalan. Tapi kan tadi ya hanya untuk jalan. Iya, jalan existing. Saya sih berharap bahwa dengan berita tadi Jabar inisiatif mengundang para pihak untuk membicarakan konkret tentang itu. Jabar, misalkan, saya sih tidak berharap Bupati Bogor, karena tadi ini kewenangan Jabar. Bahkan saya tidak sepakat kalau waktu itu mengambil langkah-langkah strategis dari Gubernur Jabar kepada PJ Bupati. Loh, kewenangan Gubernur kok. Harusnya perintahnya mengumpulkan data informasi apa yang bisa Gubernur lakukan untuk misalkan itu. Kan. Saya pernah kan memberikan saran kan, ini ada 2 gubernur, Jabar Banten. Ada pusat. Apakah menterinya langsung ada badan pengelola transportasi Jabodetabek itu kan bisa dilibatkan, lalu para kepala daerah berbicara tentang itu hulu hilir, bangunlah misalkan katakanlah jalur jalan baru, hitung berapa biayanya, berbagi dong masing-masing. Atau misalkan katakanlah DKI Jakarta, karena pembangunan kan ada di hulu untuk membangun Jakarta, katakanlah bisa saja APBD DKI Jakarta mengucurkan dana kepada siapa? Juga, nah kalau itu nanti akan menjadi jalan provinsi, berarti kan hibahnya kepada provinsi. Hanya persoalannya kan ada 2 wilayah, berarti hibahnya kepada 2 provinsi. Nah saya lebih tepat ini jalan ini, kalaupun ada karena menghubungkan 2 wilayah itu kan provinsi, sudah tepat diambil oleh pusat. Gitu. Cuman memang kan kalau lihat spesifikasi menghubungkan ya Pak tadi ya? Ya kan sekarang kita dari Parung Panjang ke Tangerang Selatan. Tangerang kan tuh 2 provinsi. Ya, 2 provinsi. Iya, terus kan ke Jakarta barang produknya kan? Baru sudah tidak provinsi gitu. Betul. Pak. Harusnya gagasannya lebih. Cuman gini Pak, lucunya gini. Kang Emil datang, kembali lagi ke Kang Emil ya. Iya, karena beliau yang gagas ini. Tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke Parung Panjang. Entahlah sudah melakukan riset atau belum, mengatakan solusi polemik Parung Panjang adalah jalur tambang. Ya. Tepuk tangan itu semua warga. Bangga, bahagia itu. Pinter ini gubernur katanya. Cerdas cenah kan gitu. Tiba-tiba dalam waktu 5 tahun tinggal batuna doang. Nah itu tadi Pak, yang unik itu adalah apakah mungkin seorang gubernur lupa bahwa janjinya itu lebih tepat daripada programnya. Maksudnya kan Kang Emil ini punya program, contohnya itu adalah pembangunan sekian ribu taman Pak di alun-alun gitu ya. Kan nggak tidak selesai semua kan? Selesai. Itu kan terberes sih emang. Ya uniknya itu Pak. Apa? Termasuk di Parung kan tidak selesai. Nggak beres di Parung. Alun-alun mana di Bogor? Kan. Dan akhirnya masyarakat ya mohon maaf nih Kang Emil, jangan berharap bisa dapat suara Parung Panjang nanti, kasihan nanti. Bisa terjadi ya. Kalau beliau nanti mencalonkan kembali, kan akan masyarakat yang cerdas tuh menampilkan rekam jejak gitu kan seperti itu. Jadi ya harus menerima nanti. Andai kan misalkan ada suara. Walaupun dia banyak berhasil di bidang yang lain, tapi kan biasanya masyarakat tuh menilainya yang tidak berhasil. Oh iya. Akan dikenang, tidak berhasil biasanya dilupakan lah. Betul. Yang tidak berhasil ya kan tetap kali berhasil mah sudah tuh dinikmatilah dengan terkutip. Udah yang tidak berhasil makan masalah tiap hari yang dirasakan pasti akan dikenang gitu. Eta luar biasa. Luar biasa. Jadi sebenarnya masyarakat Parung Panjang sih nggak neko-neko. Serius ya Pak ya sebenarnya ya? Iya. Mas, baik itu pusat, provinsi, daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Serius lah ngurusin kita katanya gitu. Dia saya mau udah bayar pajak ini gitu. Wah tuh. Kan masalah pajak sebagainya. Kan itu kan tambangnya oleh provinsi. Jalannya kan provinsi. Betul. PBB-nya pasti kan itu kan. Untuk provinsi.
PB masih di kita ya, karena wilayah PB masih di kita. Wilayah kabupaten itu. Tapi ada hal-hal lain yang terutama tambangnya itu kan provinsi. Jadi sudah wajar kan kalau yang bersangkutan dari hasil kelola pajak itu dikembalikan lagi kepada pemeliharaan jalan. Persoalannya sekarang seberapa besar sebetulnya nilainya sepadan nggak dengan pemeliharaan jalan? Oh pasti jauh Pak. Ya pasti akan lebih tinggi jalan. Lebih tinggi jalan. Kan berat loh soalnya. Betul. Nah itu bukan hanya lebih tinggi jalan Pak. Biayanya ya? Biayanya. Udah lebih tinggi jalan ngebiayain pemeliharaannya. Ada yang bypass katanya kan ke Dewan Pusat. Dewan Provinsi nggak kerja. Padahal Dewan kita banyak. Ada Pak Nugraha, ada Pak Ruhiyat, ada Kang Asep Wahyu Wijaya. Yang sekarang di itu. Ya. Yang sudah diganti antar waktu. Oh iya antar waktu. Pak Decan itu. Pak Decan ya kan. Sekarang udah sama Pak Decan. Mereka lagi sih mungkin lupa bahwa Parung Panjang itu kompleks. Yang mereka pikirkan adalah ya pemekaran kemana-mana tadi diomongkan ya. Jadi itu sedikit menggelitik Pak sebenarnya. Jadi kurang teh lebar lah nggak gaji maranehna gitu akhirnya. Seharusnya kalau normalnya misalkan memang komunikasi itu gitu kan terbangun juga DPRD Jawa Barat dengan DPR pusat. Sampaikan saja bahwa misalkan dalam kutip lah, kami rakyat Bogor sebagai wakil, katakanlah kami tidak mampu lagi nih, tolong pusat turun tangan misalkan gitu kan lebih baik kan. Betul. Tapi menurut era man gitu kan. Era itu kan. Tapi kalau saya lihat, apakah karena mereka tidak diatur di MD3 Pak? Diatur sama Permendagri jadi nggak punya keberanian. Ya kalau saya melihat sih ya mungkin itu yang dalam kutip ya pekerjaan yang terlupakan. Iya. Ya kan. Karena seringkali kan kebutuhan hakiki rakyat itu yang berat-berat itu dilupakan. Ya biasakan ini yang main ringan-ringan saja, ringan saja gitu kan. Padahal intervensinya gampang. Mereka dipilih duluan, dilantik duluan sebelum gubernur saat itu. Intervensi aja gubernur Jabarnya. Ini kayak ya sebenarnya kan gini lah. Kalau saya kan tadi ya, ketika gubernur sudah memerintahkan kepada PT Sarana Jabar, kan uang rakyat juga kok. Iya betul. Sekalipun itu misalkan penyertaan modal, tetap kan, apalagi misalkan tadi berbayar, kan kembali lagi gitu. Nah berarti ya DPRD provinsi can manggil Sarana Jabar. Mungkin ya kita kan tidak tahu gitu kan. Wah bahaya kalau. Tapi kalau bayangan saya ketika gubernur sudah mengambil langkah begitu, apalagi misalkan impor sudah ada penyertaan modal. Itu DPRD kan sudah membuat pansus harusnya, untuk itu. Perintahnya kan begitu, ketika ada penyertaan modal baru, maka dilibatkan. Perda penyertaan modal, berarti sudah melibatkan DPRD, gitu kan? Kalau benar. Kan kita nggak tahu juga. Karena ada batas waktu. Masa misalkan sudah diperdakan, sudah ada penyertaan modal, kok tidak berjalan? Tidak berjalan. Kan itu bertanggung jawab kan, kinerja perusahaan. Jangan-jangan emang nggak berjalan. Jangan-jangan emang belum ada penyertaan modalnya gitu loh ya. Seperti itulah. Ada Pak, modalnya ada itu. Batu pertama. Nah itu juga batu dari siapa itu? Kita nggak tahu lah. Apakah dari perusahaan swasta? Iya swasta. Pak siapa namanya itu tokoh Banten itu? Jayabaya. Pak Jayabaya. Kita tidak tahu. Nggak tahu itu ya. Yang saya dengar waktu itu saya masih rapat dengan timnya beliau, bahwa beliau sudah bekerja. Yang saya sayangkan juga misalkan kenapa pemerintah memberikan jaminan kepada beliau atau pada PT yang bersangkutan untuk membebaskan tanah ketika izinnya belum tersedia. Wah ini PHP-nya bukan ke rakyat aja tuh. Ibarat orang ngebangun ya di kawasan perumahan, izin-izin can ditempuh, bebaskan tanah. Disegel PP kayak. Kita bisik itulah ya, maksudnya kan. Itu luar biasa. Itu juga PR juga. Jadi kalau ditelitik ya ditelisik sampai ke dalam itu, maka kita semakin tidak mengerti. Iya betul. Pola penanganan Parungpanjang akan seperti apa. Seperti apa? Ya mudah-mudahan ya Pak PJ Gubernur Bogor yang sudah ada konsen di situ. Sekalipun bukan kewenangan, tapi kan beliau bisa menyiapkan menu solusi ditawarkan. Betul. Ke Gubernur Jawa Barat, Pak, misalkan ini sudah begini loh solusinya, baru bergeraklah. Tetap saja kita hanya menawarkan konsep. Kalau Bupati Bogor gitu kan, karena eksekusi kewenangan ada di Jawa Barat. Bahkan nanti kalau misalkan akan ditangani pusat, sehingga nanti para gubernur kepada itu mengusulkan saja kepada DPR agar itu jalan dibangun melalui intervensi
pusat. Kan pemerintah sekarang kan ngebangun kan jalan di mana-mana. Piraku sih nggak jalannya 50 km itu bisa. Ngebangun bus di Sumatera di mana bisa itu kan. Maksud saya kalau ada keinginan kuat, kuat sebagainya bisa itu. Kecil itu. Gitu. Yang penting keseriusan menangani permasalahan ini aja. Iya gitu. Ulah jadi itu anak tumpangan politik lah. Gitu kan. Kita kan jadi inget bahasa kemarin saya mau nyalon deui. Siksa ada. Ada salah satu pejabat, Pak. Ulah digiring-giring ke politik, saya mau nyalon. Oh, iya ada. Padahal sebetulnya memang kalau personal mah tidak bisa menyalonkan tanggung partai. Partai nanti diusung. Iya, ibaratnya misalkan itu bogoh deui, kumaha. Kumaha ada gitu kan mulai nu bogoh misalkan partai, ya oke gitu kan. Dan boga punya modal gitu kan. Nah, iya itu paling utama. Cuman gini, Pak. Ngelihat Parung Panjang tadi kita bahas sudah panjang lebar nih terkait Parung Panjang. Bahkan ini konten yang berapa kali nih kita bahas Parung Panjang? Kelima sekarang. Kelima kali kita bahas Parung Panjang. Nah, harapan Bapak deh dengan konteks yang kita sampaikan tadi dan pertemuan singkat kali ya Pak ya? Pertemuan singkat antara tokoh masyarakat Parung Panjang dengan Pak Mulyadi. Apa nih Pak? Satu, kita harus kawal pernyataan Pak Mulyadi. Setelah komunikasi itu akan melakukan intervensi bypass melalui anggaran APBN. Koma. Hanya itu untuk menyelesaikan jangka pendek. Ya, betul. Ya, dan pengaruhnya tidak signifikan untuk persoalan Parung Panjang. Karena kalau bicara penanganan jalan existing, kan sudah ada anggaran Jawa Barat. Ya. Kecuali kalau Pemda Jabar sudah menyampaikan ke pusat bahwa kami tidak menganggarkan misalkan. Nah, itu kan harus kita gali, benar nggak? Kalau untuk itu. Betul. Sesungguhnya kan yang diharapkan oleh masyarakat, termasuk kita, adalah jalan alternatif selain jalan Tambang hari ini. Betul. Sehingga Pak Mulyadi bisa menggagas, bisa mengundang rapat besar, para kepala daerah, pemerintah daerah yang ada di situ untuk melakukan rumusan kebijakan. Termasuk Kementerian PUPR. Untuk melakukan langkah-langkah terkait penanganan jangka panjang yang notabene untuk pembangunan jalan baru. Ya, betul. Sehingga nanti anggarannya kan bisa saja dari pusat total. Kan bisa pusat beginilah. Kalau itu akan ditangani pusat dan kemudian akan supaya tidak mengganggu alokasi APBN ke daerah lain, kan bisa saja dana yang selama ini katakan pusat akan diturunkan kepada DAU atau DAK, ambil aja untuk itu. Atau misalkan itu khusus lah. Ada slot khusus, kan ini persoalannya luar biasa. Karena gini, kan ini kan untuk membangun negara Indonesia lah. Ya, betul. Berarti setuju, pusat harus turun. Ya. Sumber daya, bahan bakunya ada di Kabupaten Bogor, membangun Jakarta. Sebab kalau ini di stop, berarti ada persoalan. Di hulunya tidak bisa membangun, toh? Betul. Untuk siapa? Untuk rakyat juga. Ya kan, jadi semua punya nilai manfaat. Jadi kalau menurut saya, langkah ini perlu ditindaklanjuti, bukan sekedar intervensi. Bypass anggaran pusat untuk jalan existing. Tapi Pak Mulyadi langsung melakukan sebuah gerakan. DPR dalam Komisi 5 mengundang para pihak terkait dengan itu untuk merumuskan kebijakan jangka panjang. Betul Pak. Sebagaimana yang digagas oleh kita, lalu kan pernah Pak PJJ menyampaikan itu. Nah, sekarang sebaiknya gagas itu dari pusat. Kalau bisa kan perintah. Kalau di bawah usulan. Kalau beda maknanya. Kalau usulan tahap. Tapi kalau perintah pasti dilaksanakan. Garis lurus langsung itu. Ya kan? Ikut. DPR sepakat, semua sepakat, perintah langsung presiden setuju kepada kebijakan itu, menteri pasti menganggarkan. Tapi kalau usulan bertahap bolak-balik tuh. Betul, harap-harap cemas ya. Nah, tapi kalau kebijakan sudah ambil pusat, itu jadi perintah untuk dilaksanakan. Maka Pak Mulyadi punya nilai luar biasa kalau itu berhasil. Kalau saya mah lebih Pak, bisa jadi bupati nanti. Atau terlalu kecil, atau mungkin kalau DPR mah gubernur bisa jadi. Jadi kita nanti tim ahlinya nanti. Dia makin naonnya bukan sama tim ahli, Pokoknya Pak Mulyadi lamun tembus ya jalan solusi terbaik untuk Parung Panjang dan masyarakat diuntungkan. Wah, nilai-nilai yang bagus buat beliau. Apalagi misalkan beliau sekarang masuk skema untuk calon DPR
RI kan? betul. Dan nantinya kan ada pemilihan gubernur. Ini sukses, insya Allah. Luar karena biasa. Orang lain daerah akan melihat, wah ternyata Pak Mul bisa menyelesaikan. Lokomotifnya beliau. Betul. Berarti dia akan menyelesaikan persoalan Jawa Barat misalkan. Begitu. Boga kawan ini, gitu lah. Keren, luar biasa. Saya sih Pak Muladi orangnya kan kalau kita ketemu enak lah. Enak, betul. Ya, gitu. Nyaman kita ngobrol. Nyaman, bisa berkomunikasi, gitu. Orangnya humble. Gitu. Humble, ya, gitu. Jadi kayak gitu Pak. Cuman memang, tapi ada yang aneh nih Pak. Kenapa isu Parung Panjang ini selalu muncul mendekati tahun politik? Sebenarnya nggak begitu. Sepanjang waktu, cuman hangat-hangatnya pisan pas kejadian ini muncul persoalan. Iya betul. Apalagi misalnya ada PJ gubernur, PJ bupati, gitu kan. Lalu dikaitkan dengan masa sekarang. Iya betul. Untuk kegiatan pemilu, kegiatan pilkada dan sebagainya. Bisa saja ini sebagai muatan politis juga bisa terjadi, ya. Tapi kan kalau buat rakyat kan silakanlah kemasannya apa? Ya. Politis, non politis, yang paling penting kerja nyata. Itu dibangun gitu. Ulah mere PHPD ulah PHPD karena kan tadi teh ya cek Kang Siakang mulai dia geus mayar pajak urang teh PBB dan sebagainya itu kan wajar urang ngambek. Kalau saya sih merasa bahwa ketika pemimpin itu didatangi oleh warga siapapun itu terima dia sebagai seorang tamu istimewa. Oh iya, jelas Pak, benar. Ya kan karena akan berikan bekal ibadah buat kita kalau kita selesai. Tapi kan ulah tadi di Parung Panjang ke Jakarta kan jauh. Jauh ya. Capek-capek aing hasilnya kan. Aduh, jadi ngamuk teh dosa ya akhirnya mah kan. Pantes Dewi boleh ngamuk iya deh. Jadi kemarin itu akan menjadi catatan sejarah juga. Oh iya, jelas. Kan? Luar biasa. Sepertinya udah makin dalam Pak. Sip. Kita sudahi dulu nih pembahasan kita. Next time kita akan terus pantau nih. Iya. Bagaimana polemik Parung Panjang ini bisa diselesaikan, dan masyarakat, dan pastinya menguntungkan masyarakat, dan kita juga tetap mengawasi Pak ya kata-kata manis dari para Inho. Nanti kita tagih juga di podcast nih. Betul. Terus untuk warga Parung Panjang kita suarakan terus, karena misi kita adalah jalur khusus tambang, ya kan, karena hanya solusi itu yang bukan kita yang ngusulin itu Pak ya. Jadi hasil itu gagasan hasil dari sebuah telahan sejauh dulu. Si konklusinya adalah membangun jalan baru. Begitu itu sudah kebijakan sejak dulu. Solusi terbaik adalah jalur tambang sebenarnya. Tapi itu maju-maju. Iya. Hanya majunya gagasan doang. Betul. Jadi kita doakan saja semoga batu itu tidak menangis. Nah, iya. Karena sudah ditaruh tapi tidak dibangun-bangun. Wah, kemana batu nage? Kebocah aja gitu Pak. Jadi seperti itu, Sadulur Salembur, demikian podcast dari kita. Oke. Saya dan narasumber pamit, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.